Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Pajak Online. Kan Pajak, pada kesempatan ini saya berbagi ya bagaimana cara untuk mengisi ya lampiran SPT tahunan PPh Badan, khususnya nanti lampiran L1 yaitu yang memuat laporan laba rugi, kemudian lampiran L6 angsuran PPh pasal 25 dan lampiran L8 yaitu fasilitas PPh pasal 31E. Saya ingin simulasikan bahwa untuk pengisian lampiran ya SPT tahunan PPh Badan UMKM atau usaha yang dikenakan seluruhnya omsetnya atau penghasilan dikenakan final, maka nanti untuk pengisian lampiran L1 itu adalah semua ini ya, semua pendapatan dan biaya harus dikoreksi menjadi 0. Jadi nanti untuk laba fiskalnya itu adalah 0 ya. Jadi semua angka yang di nilai fiskal ini adalah 0. Nanti kita inputkan masing-masing jenis transaksinya dengan mengklik tombol tanda pensil ini masing-masing sesuai dengan akun yang bersangkutan. Kemudian bagaimana jika wajib pajak tersebut adalah usahanya adalah ada yang final dan non final. Misalnya wajib pajak yang memiliki usaha konstruksi tapi juga memiliki usaha pengadaan barang dan jasa. Jadi nanti untuk pengisian lampiran 1 itu adalah semua biaya dan pendapatan yang berhubungan dengan omset yang dikenakan atau penyerahan yang dikenakan final, maka harus dikoreksi menjadi 0. Sehingga nanti saldo di nilai fiskal ini adalah hanya yang penghasilan atau biaya yang diperbolehkan, yaitu sebesar nilai fiskalnya. Seperti itu. Kemudian nanti untuk penghitungan lampiran L6 ya, jadi L6 adalah angsuran PPh pasal 25. Jadi untuk menghitung angsuran PPh pasal 25 yang menjadi dasar penghasilan yang kena pajaknya adalah sebesar laba neto fiskal. Kemudian nanti untuk PPh terutang ini akan terisi otomatis. Kemudian nanti kredit pajak ini yang diperhitungkan hanya yang dipotong atau dipungut pihak lain. Jadi yang dibayar sendiri misalnya pasal 25 itu tidak mengurangi. Sehingga nanti PPh yang terutang dikurangi kredit pajak selain pasal 25 dibagi 12. Maka di sini nanti akan muncul angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan berikutnya. Dan PPh pasal 25 tahun berjalan itu harus di-store dengan kode ini 41126 100 paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah pelaporan SPT tahunan badannya. Jadi nanti setiap bulannya harus membayar angsuran PPh pasal 25. Apabila nanti terlambat atau tidak bayar, bisa dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah bagaimana cara untuk penghitungannya, fasilitas pengurang ya, tarif PPh Badan, yaitu pasal 31E ya. Jadi untuk wajib pajak badan non UMKM ya dengan omset ini sampai dengan 50 miliar ada fasilitas perpajakan namanya fasilitas pasal 31E. Yaitu untuk jumlah peredaran bruto ini nanti diisi dulu sebesar dengan penghasilan yang dikenakan PPh final ditambah dengan penghasilan yang dikenakan tidak final dan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak atau yang disebut dengan laba neto komersial, seperti itu. Ini sesuai dengan Pers 11 ya, tahun 2025 halaman 801. Kemudian berikut ini saya contohkan ya untuk perhitungan PPh pasal 31E nya. Misalnya suatu perusahaan pada tahun 2025 memperoleh laba neto sebesar 1 miliar. Kemudian untuk penjualan barang netonya pendapatan sewa, pendapatan bunga, dan bagian dividen dari PT lain adalah sebesar 20 miliar 630 juta. Sehingga untuk penghitungan PPh terutangnya adalah ada dua cara ya. Yang pertama, yang mendapat fasilitas pasal 31E adalah omset sampai dengan 4,8 miliar dibagi dengan total pendapatan neto dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Sehingga yang mendapat fasilitas untuk penghasilan netonya adalah
232.670.000 yang mendapat fasilitas pasal 31E. Sehingga PPh terutang pasal 31E adalah 22% kali 50% kali 232 juta, sehingga PPh terutangnya adalah 25 juta. Kemudian untuk PPh selain pasal 31E nya adalah 22% kali jumlah ini penghasilan kena pajak dikurangi tadi yang mendapat fasilitas 232.670.000 dikalikan 22% ya. Jadi hasil PPh terutangnya adalah 168.812.000, sehingga total PPh terutang atau PPh pasal 29-nya jika tidak ada kredit pajak maka 194.406.000. Jadi seperti itu ya kan pajak, bagaimana cara untuk mengisi lampiran khusus laporan keuangan rugi laba, kemudian angsuran pasal 25, kemudian untuk menghitung tarif pasal 31E. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Apabila ada salahnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.